Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kuliah manajemen keuangan internasional. Jadi bahasan kita adalah keuangan internasional. Bedanya dengan bisnis internasional. Kalau bisnis internasional itu sifatnya adalah global, artinya membahas tentang bisnis-bisnis internasional global. Tetapi ini khusus di konsentrasinya bisnis internasional, tapi dikonsentrasi di keuangan. Apa bedanya antara ada perbedaan antara manajemen keuangan yang selama ini kita bahas di keuangan 1 dan lanjutan itu asumsinya adalah di perusahaan itu adalah perusahaan domestik bergerak dalam satu negara. Tetapi kalau seandainya itu perusahaan itu sifatnya multinasional, perusahaan itu bergerak di lebih dari satu negara, akan menghadapi terutama dalam sisi keuangan akan berbeda dalam perlakuan antara manajemen keuangan yang domestik maupun keuangan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang jelas banyak kendala yang dihadapi oleh bisnis-bisnis internasional. Juga ada banyak peluang maupun ancaman yang berbeda-beda antara domestik dengan perusahaan itu bergerak di multinasional. Contohnya kalau dalam hal ini adalah kita bahasanya adalah konsentrasinya bahasan tentang keuangan. Definisi manajemen keuangan internasional ini menurut Hamdi Hadi adalah ilmu dan seni yang merupakan bagian dari ilmu ekonomi internasional yang mempelajari, menganalisis, mengelola POC ya, ini mengelola POC di sini ada planning, organizing, auditing dan controlling, terutama dalam perencanaan keuangan. Kemudian ada pengorganisasi keuangan, karena perusahaan itu bergerak di banyak negara, tentunya bagaimana membuat perencanaan di keuangan di perusahaan di banyak negara kan berbeda karena jenisnya perencanaan tentang contohnya keuangan, anggaran contohnya dibuat anggaran itu karena nilai tukar setiap negara itu berbeda-beda, perubahan-perubahannya, maka buat perencanaan di organisasi, kemudian wujud implementasi, dan ini sebagai kontrolnya sebagai pengendalian di perusahaan dalam sisi keuangan. Baik itu dalam pemerintah, mikro ini secara makro ini pemerintah, mikro ini dalam usaha atau organisasi perorangan. Perusahaan yang berorientasi pada laba maupun nirlaba. Ini khususnya berkenaan dengan fluktuasi nilai tukar di sini. Setiap negara nilai tukar antar negara itu akan berubah-ubah. Tentunya perubahan itu menimbulkan resiko, peluang dan ancaman. Nilai tukar yang naik turun itu memunculkan peluang dan ancaman bagi sebuah itu perusahaan maupun bagi lembaga pemerintah terhadap nilai tukarnya. Ya, maka perlu harus di manage. Contoh-contoh ekonomi internasional ada ekspor impor, investasi pembiayaan, anggaran, pendapatan, asuransi lindung nilai, laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan multinasional. Ini bahasanya ekspor impor, transaksi sekarang tapi eksekusinya pencairan keuangannya 3 bulan yang akan datang ketika barang itu datang. Sekarang dengan 3 bulan akan datang nilai tukarnya akan berubah, bisa naik bisa turun, bisa menguat bisa melemah. Ini menimbulkan suatu masalah bagi perusahaan itu multinasional. Investasi juga demikian, juga investasi di luar negeri, terutama investasi antar negara ya, artinya perusahaan Indofood berinvestasi di Malaysia atau di Eropa ataupun di misalkan di mana itu di Timur Tengah atau di Afrika. Di sana nilai tukarnya berubah, mata uang yang digunakan di berbagai negara itu kan berbeda-beda di dalam investasi. Indofood di Indonesia menggunakan rupiah. Kalau dia investasi di Malaysia contohnya yang lebih yang dekat gitu ya, pakai ringgit. Sementara rupiah terhadap ringgit itu selalu berubah-ubah. Ini menjadi permasalahan pembiayaan dan anggaran. Pembiayaan ini termasuk pembiayaan leasing, pembiayaan tenaga kerja, pembiayaan bunga, pembiayaan branch pajak istilahnya beban-beban kepada perusahaan-perusahaan induknya akan berbeda.
anggaran pendapatan juga di anggaran pendapatan, asuransi lindung nilai, bagaimana nilai transaksi antar negara itu mata uang asing itu menggunakan untuk mengurangi risiko, membahas tentang lindung nilai, melindungi perubahan nilai tukar itu bisa diantisipasi seperti apa. Kemudian laporan keuangan Indofood, misalkan Indofood Indonesia dengan Indofood yang di mana itu di Timur Tengah, mereka menggunakan real atau menggunakan mata uang dinar atau sebagainya, mata uangnya berbeda, laporan keuangannya berbeda. Tetapi laporan keuangan di sini akan dilaporkan ke perusahaan induknya, Indofoodnya di Indonesia. Artinya kalau di Indonesia diterjemahkan real itu diterjemahkan ke Indonesia harus dalam bentuk rupiah. Sementara akan berubah-ubah nilai tukar rupiah dengan real itu akan berubah. Nah, ini jadi permasalahan tentang bagaimana laporan keuangan itu dilaporkan kepada perusahaan induknya. Kinerja juga gitu. Kinerja perusahaan-perusahaan cabang-cabang di luar negeri itu akan menjadikan permasalahan dalam mengukur kinerja perusahaan yang ada di luar negeri akan berbeda juga. Multinational corporation, istilah-istilahnya multinational corporation, istilah perusahaan-perusahaan yang bergerak di banyak negara tadi adalah multinational corporation. Perusahaan yang memiliki anak-anak perusahaan cabang-cabang afiliasi berlokasi di negara-negara lain. Ini menurut Eijkman. Jadi perusahaan memiliki anak-anak perusahaan atau cabang-cabang ataupun afiliasi berlokasi di negara-negara lain. Banyak sekarang ini perusahaan multinasional antar negara itu banyak, apalagi sekarang ini dikembangkan oleh penanaman modal asing. Ini direct investment. Ini antar negara itu semua saling menarik investasi dari luar negeri. Ini menunjukkan betapa peluang yang sangat besar, karena setiap perusahaan pemerintah, setiap negara itu berusaha menarik investasi dari luar negeri supaya berinvestasi di dalam negerinya. Ini saling berebut. Ini yang terjadi. Kemudian alasan kenapa perusahaan berekspansi di negara lain, mencari pasar baru. Ini enggak ada bedanya dengan bisnis internasionalnya. Orientasinya pada mencari peluang pasar yang baru, mencari suplai bahan baku yang baru. Pasar baru ini adalah kalau misalkan contohnya kalau di dalam negeri sudah jenuh, tapi di luar negeri belum terlayani siapa-siapa, ada peluang pasar, maka investasi di luar negeri. Suplai bahan baku yang baru, contohnya perusahaan-perusahaan minyak misalkan, itu di mana negara itu ada kesempatan untuk berinvestasi di dalam pengeboran minyak dan sebagainya. Itu kan perusahaan-perusahaan asing. Meminimalkan biaya-biaya, cost minimize, meminimalkan biaya tenaga kerja yang murah, mencari tenaga kerja yang murah, bahan baku yang murah dan sebagainya. Memperoleh teknologi yang baru, di mana negara-negara yang memiliki teknologi yang baru itu bisa menjadikan bisa dimasuki, karena teknologi memunculkan biaya efisiensi yang sangat tinggi. Ini sehingga ini ada ke dalam efisiensi. Kemudian menghindari kendala rintangan politik dan regulasi. Ada beberapa negara yang membatasi impor dan sebagainya. Itu mau tidak mau kita menghindari hambatan-hambatan untuk ekspor itu contohnya. Maka mau tidak mau, misalnya sebuah negara menghalang-halangi untuk impor dari luar negeri. Nah, supaya kita bisa masuk di negara itu, kita masuk dengan investasi langsung, mendirikan perusahaan di sana. Nah, itu nanti akan pasarnya jadi di negara itu. Ini contohnya rintangan politik. Regulasi juga itu peraturan. Ada beberapa negara yang memiliki hambatan-hambatan dalam peraturan-peraturan tentang investasi di asing atau perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya. Untuk ekspor misalkan ada peraturan pembatasan impor sebuah negara itu sebagai suatu aturan. Dan sebagainya, mengurangi resiko dengan diversifikasi. Diversifikasi itu investasi di banyak tempat, di banyak negara gitu. Karena setiap negara itu punya resiko, masing-masing punya resiko. Nah, resiko itu misalkan Indonesia punya resiko yang sangat tinggi. Seorang investor memiliki resiko yang kalau bergerak hanya di Indonesia, misalnya Indonesia punya sering perang atau sering nilai tukarnya sering jatuh, tenaga kerja yang tinggi dan sebagainya, maka
di luar, di samping investasi di Indonesia juga dia diinvestasi di negara, di banyak negara tadi. Ini adalah kalau di sini menguntungkan, barangkali di sini merugi, di sini terjadi kekacauan, di negara lain masih aman, contohnya seperti itu. Ini namanya diversifikasi. Jadi mengurangi resiko dengan penganekaragaman di banyak negara tadi akan mengurangi resiko. Misalkan risiko negara, setiap negara punya resiko tertentu ya. Ini tentang resiko diversifikasi. Kemudian berikutnya lagi tujuan perusahaan multinasional, MNC itu multinational corporation, berusaha keras memaksimalkan pengembalian pemegang saham sebagaimana diukur dengan jumlah keuntungan modal dividen berdasarkan tingkat resiko tertentu, dan sebaliknya memberikan resiko bagi pemegang saham untuk tingkat pengembalian tertentu. Jadi ini tujuan utama perusahaan multinasional adalah ini meningkatkan keuntungan modal, memperoleh modal, dividen, dan resiko yang tadi kita bahas tadi, menghindari resiko tertentu. Resiko itu berkaitan dengan return ya, nanti akan dalam teori investasi itu seperti itu. Investasi menghindari resiko dan sebagainya. Adanya resiko berarti ada keuntungan yang diharapkan. Apapun orang melakukan apapun, tetap di situ resiko juga ada. Resiko investasi juga ada, seperti dibahas di dalam analisis investasi. Ada resiko itu kan harapan dan kenyataan akan berbeda. Itu namanya resiko. Harapannya dapat untung, ternyata untung 100 juta. Contohnya ya, untuk 100 juta harapannya, nilai expected return-nya 100 juta, ternyata hanya misalkan untungnya hanya 50 juta. Ini dikatakan juga risiko, walaupun sama-sama untung tetapi harapan tidak sesuai harapan. Antara harapan dan kenyataan berbeda. Contohnya seperti itu. Kemudian ini seorang meminimkan risiko bagi pemegang saham ya. Ini menurut Edelman. Kemudian kendala yang dihadapi, kendala lingkungan, kendala regulasi, kendala etika. Lingkungan, setiap negara punya lingkungan yang berbeda-beda. Regulasi peraturan berbeda-beda, kendala etika yang berbeda, perilaku etika baik buruk di satu negara dengan negara lain akan berbeda. Di sini baik, tapi di negara lain perilaku yang sama akan berbeda, seperti itu. Ini kendala yang dihadapi, kendala etika itu seperti itu. Kemudian teori bisnis internasional, teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa masing-masing negara memiliki keunggulan untuk berspesialisasi dalam produk-produk yang bisa diproduksi dengan biaya yang relatif efisien. Jadi ada beberapa negara, setiap negara itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Dengan keunggulan itu dia akan bisa memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Keunggulan dalam tenaga kerja, keunggulan dalam teknologi, keunggulan dalam bahan baku, contohnya seperti itu. Keunggulan di dalam kemampuan tenaga kerja, skill yang sangat tinggi. Ini salah satu contoh. Maka kecenderungan teori keunggulan komparatif itu bagaimana setiap negara itu mengembangkan keunggulan yang dia miliki. Teori pasar tidak sempurna menyatakan bahwa adanya biaya dari transfer tenaga kerja dan sumber daya lain bagi tujuan produksi. Perusahaan mungkin berupaya untuk menggunakan faktor-faktor produksi luar negeri jika faktor ini lebih murah daripada faktor lokal, contohnya ya. Bisa saja harga di sini dengan barang yang sama di sini akan berbeda dengan barang yang sama tapi di beda tempat itu punya harga yang berbeda. Nah, ini itu tadi. Karena apa? Terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Semen di sini dengan semen di Papua akan berbeda. Roti di sini roti yang sama ya, barang yang sama akan beda di negara lain. Seperti itu yang ini pasar tidak sempurna. Kemudian teori siklus produk. Ini perusahaan bergerak di dalam negeri, kemudian mereka mulai ekspor, mereka settle di dalam negeri, kemudian dia melihat di luar negeri ada pasar baru, maka dia mulai mencobanya dengan ekspor. Setelah dicoba ekspor di sini menguntungkan, prospeknya bagus, makalah buat cabang di luar negeri. Pertama ini perusahaannya tetap di dalam negeri,
coba-coba ke luar negeri, jadi ekspornya positif, bagus, tanggapannya bagus, bagaimana profesionalnya, untungnya besar, prospeknya bagus, maka mendingan perusahaan di negara di situ. Tetapi di sini nanti akan masuk pasar baru lagi, pesaing-pesaing baru akan muncul di negara itu. Maka perusahaan yang berjalan sejak nilainya kompetisinya masuk, akhirnya dia mendiversifikasikan investasi ya di luar negeri, menarik diri dari pasar luar negeri. Ini siklus naik. Pertama pengenalan, tumbuh, pengenalan, boom dan sebagainya. Seperti ini siklus produk. Metode bisnis internasional, perdagangan internasional, ekspor impor. Ini ekspor impor ya ada biasa, kontrak bis entry, perjanjian lisensi, kemudian perjanjian waralaba, lisensi merek-merek ya, menggunakan merek KFC, Unilever dan sebagainya, Coca-Cola di sana. Perjanjian waralaba franchise KFC ya, ini yang KFC tadi di sini. Franchise menggunakan merek produk di situ tapi menggunakan merek di luar negeri. Investment based entry, usaha patungan perusahaan luar negeri berinvestasi di negara itu, dia bekerja sama dengan perusahaan domestik. Patungan modal dengan perusahaan dalam negeri sebuah negara, modal asing ditambah bekerja sama dengan modal dalam negeri atau pemilik dalam negeri, maka ini sebagai patungan. Akuisisi perusahaan asing yang telah ada, perusahaan luar negeri membeli perusahaan dalam negeri yang sudah ada, yang sudah settle gitu, dibeli luar negeri. Contohnya Sampurna dibeli oleh Philip Morris ya, ini namanya akuisisi perusahaan. Sampurna diakuisisi oleh Philip Morris. Philip Morris ini home base-nya di mana itu, di Amerika. Ini contoh akuisisi. Pembentukan subsidiary baru di luar negeri, mendirikan anak cabang di luar negeri. Seperti tadi di Indofood tadi, ini cara memasuki pasar-pasar di luar negeri dengan ada perdagangan, ada kontrak, kemudian ada investment based entry, memasuki dengan cara investasi langsung. Kemudian peningkatan globalisasi, kecenderungan perusahaan-perusahaan multinasional itu didorong oleh karena pertumbuhan perdagangan internasional. Sekarang ini volume perdagangan antar negara itu sangat tinggi ya, karena setiap negara itu tidak mungkin akan memproduksi apa yang dibutuhkan, itu akan diproduksi oleh negerinya sendiri. Nah, ini tidaklah mungkin seperti itu. Misalkan Indonesia sekarang ini punya keunggulan dalam CPO, kelapa sawit, Malaysia, Indonesia itu hampir 90% pasar minyak kelapa sawit itu dikuasai oleh Indonesia sama Malaysia. Di seluruh dunia 90% produk kelapa sawit itu diproduksi oleh dua negara ini. Seperti itu perdagangan internasional. Artinya di negara lain tidak mempunyai kapasitas itu. Mereka misalnya contoh yang terjadi misalnya di Singapura, nggak mungkin dia akan membuka lahan baru, nggak mungkin. Ataupun di negara-negara Eropa musim dingin dia banyak kenal 4 musim, itu susah terjadi permasalahan. Kemudian pertumbuhan investasi asing langsung, jadi sekarang ini banyak dibuka oleh semua negara membuka investasi langsung dari luar negeri karena ada banyak ya alasannya. Peluang dan risiko internasional. Peluang internasional karena di produksi luar negeri bisa menciptakan keunggulan biaya. Nah, produksi luar negeri menciptakan keunggulan biaya, pertumbuhan menjadi lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional. Jadi memiliki keunggulan, menciptakan pertumbuhan, penjualan mulai meningkat dan sebagainya. Dengan adanya peluang perusahaan itu investasi di negara itu. Kemudian resiko internasional ini resiko pergerakan nilai tukar. Tadi nilai tukar yang berubah-ubah sangat fluktuatif sekali sekarang ini, naik turun rupiah. Contoh kecilnya adalah rupiah ini terhadap dolar ini kadang menjadi 13.500, sekarang sudah hampir mendekati 15.000 dan sebagainya. Itu naik turun, bahkan itu per detik, per hari, naik hari ini beda jauh dengan seperti itu. Itu adalah resiko bagi perusahaan bisnis internasional, seperti itu akan dihadapi. Kondisi-kondisi ekonomi luar negeri,
peperangan, kekacauan. Apalagi sekarang ini yang terjadi ini corona dan sebagainya, ini menjadi resiko bagi semua terutama perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di banyak negara, atau aktivitas-aktivitas internasional akan terganggu. Ini jelas, ini dalam negeri aja terganggu, apalagi antar negara. Kemudian kondisi ekonomi luar negeri ya tadi, kemudian resiko politik ya, ada peperangan, ada pertumpahan darah, ada perpecahan negara dan sebagainya. Resiko-resiko politiknya itu fair, misalkan politik sebuah negara fair terhadap investasi asing, atau juga perusahaan itu menutupi pengaruh-pengaruh luar negeri. Bisa saja keputusan politik membuat kebijakan seperti itu. Ini yang bisa kita jelaskan, nanti bisa dikerjakan soalnya.